Solar panel nih bos. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CEO dengan saya Riva dengan NIM akhir 024. Saya Suci Mulyani dengan NIM akhir 029. Dan saya Muhammad Fatan dengan NIM akhir 013. Saya Muhammad Nabil Sadid dengan 3 NIM akhir 014. Di sini kami membuat sebuah alat yang bernama prototype solar tracker dual axis. Selamat menyaksikan. Kok nggak kenal? Meningkatnya kebutuhan energi mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif pengganti energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam masih menjadi sumber energi utama. Namun menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan memiliki potensi besar adalah energi surya. Pemanfaatan energi surya melalui panel surya dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang diterima. Pergerakan semu matahari yang akibat rotasi bumi menyebabkan perubahan sudut yang datang sinar matahari sepanjang hari. Sehingga panel surya yang bersifat statis tidak selalu menerima cahaya secara optimal. Akibatnya, daya listrik yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuat prototipe solar tracker dual axis yang mampu mengikuti pergerakan matahari pada dua sumbu sehingga panel surya tetap selalu menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Dengan demikian, penyerapan energi surya menjadi lebih optimal dan efisiensi pembangkitan energi listrik dapat ditingkatkan. Ada 4 aspek yang harus dipenuhi pada perancangan alat ini. Yang pertama, ada aspek mekanik. Kami membuat mekanik untuk dudukan panel surya dan mekanik untuk tempat penyimpanan elektronik. Dengan realisasi bagian dasarnya dibuat dengan dimensi diameter kurang lebih 100 mm untuk menjaga kestabilan sistem saat terjadi pergerakan pada dua sumbu. Di atasnya terdapat rangka penopang berbentuk kotak yang berfungsi sebagai dudukan motor servo sekaligus penghubung ke panel surya. Mekanisme penjepit dirancang agar panel dapat terpasang dengan kuat namun tetap memungkinkan pergerakan vertikal dan horizontal secara fleksibel. Secara keseluruhan, desain ini telah mampu merepresentasikan sistem pelacak matahari secara fungsional. Yang kedua, ada aspek elektronik. Sistem pengkabelan dirancang untuk menghubungkan komponen utama yaitu Arduino Uno, sensor LDR, motor servo SQ90, dan driver PCA 9685. Terdapat tabel juga yang memperlihatkan hubungan antar komponen, pin asal, dan pin tujuan. Tahap realisasi aspek elektronik dilakukan dengan merakit seluruh komponen berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap desain. Proses assembly mencakup pemasangan mikrokontroler, sensor, aktuator, catu daya, serta pengkabelan antar komponen sehingga membentuk sistem yang dapat bekerja sesuai fungsi yang dirancang. Setelah seluruh komponen terhubung, dilakukan pengujian konektivitas dan verifikasi sinyal untuk memastikan tidak terdapat kesalahan pemasangan maupun gangguan komunikasi antar perangkat. Yang ketiga, ada aspek kendali. Kendali dirancang menggunakan metode kontrol berbasis logika if-else yang bertujuan untuk mengatur pergerakan panel surya agar selalu mengarah ke sumber cahaya dengan intensitas terbesar. Sistem menerima masukan berupa nilai intensitas cahaya dari keempat sensor LDR yang ditempatkan pada sisi atas, bawah, kiri, dan kanan. Data dari masing-masing sensor kemudian dibaca dan diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan arah pergerakan panel. Prinsip kerja kendali dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata intensitas cahaya pada sumbu vertikal dan horizontal. Selisih nilai antar sensor digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan menggunakan percabangan if-else. Apabila selisih pembacaan sensor melebihi nilai toleransi yang telah ditentukan, maka sistem akan menggerakkan motor servo menuju arah dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila selisih masih berada dalam batas toleransi, maka servo mempertahankan posisi saat ini agar tidak terjadi pergerakan yang berlebihan. Pengujian aspek kendali dilakukan dengan memberikan variasi arah dan tingkat pencahayaan pada sensor untuk mengamati respons logika kontrol berbasis if-else terhadap pergerakan motor servo pada sumbu horizontal dan vertikal. Yang keempat, ada aspek perangkat lunak.
Perangkat lunak dirancang menggunakan mikrokontroler yang membaca data dari sensor LDR, kemudian memproses data tersebut untuk menentukan arah gerakan motor servo pada sumbu horizontal dan vertikal. Agar alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas, maka proses kerja program ditampilkan dalam bentuk flowchart. Program yang dibuat berfungsi untuk merealisasikan alur kerja sistem mulai dari proses inisialisasi, pembacaan data sensor LDR, pengolahan data intensitas cahaya, pengambilan keputusan menggunakan logika kendali, hingga pengiriman sinyal kontrol ke motor servo. Nilai pembacaan sensor dihitung dalam bentuk rata-rata pada sumbu vertikal dan horizontal, lalu dibandingkan menggunakan logika if-else untuk menentukan apakah motor servo perlu bergerak atau mempertahankan posisi saat ini. Pada implementasinya, sistem menggunakan nilai threshold yang berbeda untuk sumbu vertikal dan horizontal agar pergerakan servo menjadi lebih stabil dan mengurangi efek getaran. Selain itu, diterapkan pembatas sudut untuk menjaga pergerakan servo tetap berada dalam rentang kerja yang aman. Data hasil pembacaan sensor dan posisi servo juga ditampilkan melalui serial monitor sebagai media pemantauan selama proses pengujian. Berdasarkan hasil implementasi program, sistem berhasil menjalankan proses pembacaan sensor, pengambilan keputusan, serta pengendalian aktuator secara kontinu, sehingga panel mampu mengikuti arah datangnya cahaya secara otomatis. Berdasarkan hasil pengujian, sistem menunjukkan bahwa perubahan intensitas cahaya yang diterima sensor LDR menghasilkan respons pergerakan servo sesuai arah sumber cahaya. Perbedaan nilai antar sensor digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh mikrokontroler untuk menentukan arah gerak panel. Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi antara sensor, algoritma kendali, dan aktuator telah mampu menjalankan fungsi pelacakan cahaya sesuai rancangan sistem dual aksis yang direncanakan. Pengujian juga dilakukan dengan gangguan setiap sensor ditutup, menunjukkan bahwa pada 4 posisi sensor, panel selalu berada pada arah dengan intensitas cahaya paling dominan. Hasil ini menunjukkan sistem mampu mendeteksi penurunan intensitas cahaya dan tetap melakukan tracking menuju area dengan pencahayaan lebih tinggi. Sistem juga mampu mendeteksi gangguan dan mempertahankan orientasi panel yang optimal tanpa melakukan pergerakan yang tidak diperlukan. Lalu sistem juga mampu mendeteksi ketidakseimbangan cahaya dan melakukan tracking secara tepat meskipun terjadi gangguan pada salah satu sensor. Selain itu, pada pengujian dengan gangguan, dilakukan juga gangguan multi sumber cahaya. Sistem tetap mampu melakukan tracking secara stabil dan menentukan arah gerak meskipun menerima lebih dari satu sumber cahaya secara bersamaan. Kesimpulannya, dari seluruh skenario pengujian diperoleh bahwa sistem memiliki kemampuan tracking yang cukup stabil dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi pencahayaan maupun gangguan yang diberikan. Perubahan nilai intensitas yang diterima sensor LDR dapat direspons oleh algoritma kendali sehingga motor servo melakukan penyesuaian sudut secara otomatis. Selain itu, pada pengujian gangguan, sistem tetap mempertahankan fungsi utama meskipun terdapat kondisi pencahayaan yang tidak ideal seperti multisumber cahaya maupun sebagian sensor yang ditutup. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.